Bapak Ibu, antara manusia dan kata-kata, keduanya adalah dua hal yang sangat tidak mungkin untuk dipisahkan. Kata atau ucapan sudah menjadi satu bagian yang sangat penting dan tidak terpisahkan di dalam kehidupan manusia. Bahkan kalau kita melihat pergerakan sejarah begitu dipengaruhi oleh kata-kata yang diucapkan oleh seseorang atau satu kelompok tertentu. Di tengah-tengah situasi pandemi saat ini, kita mungkin mengingat kembali misalkan ketika WHO memberikan himbauan-himbauan bagaimana hidup di tengah-tengah masa pandemi virus COVID-19 ini. Itu kata-kata. Kita harus menggunakan masker, harus jaga jarak, harus rajin cuci tangan. Sebenarnya itu kata-kata, dan kata-kata itu mempengaruhi kehidupan banyak orang, semua orang bahkan. Kata-kata itu mempengaruhi sejarah dunia. Tentu juga kita mungkin mengingat satu nama, Martin Luther King Jr. Di dalam perjuangannya membela hak-hak kaum kulit hitam di Amerika. Di dalam salah satu pidatonya, dia menutup pidatonya dengan satu kalimat, "Aku punya mimpi." Gitu. Aku punya mimpi agar di negara ini pembedaan kulit itu tidak lagi berlaku, semua orang punya hak yang sama, kurang lebih seperti itu. Dan 1 tahun kemudian, akibat perjuangannya dan kelompok-kelompok yang memperjuangkan kesamaan hak kaum kulit hitam dengan kaum kulit putih, 1 tahun kemudian akhirnya dihapuslah undang-undang atau aturan-aturan tentang diskriminasi itu. Kita tentu ingin supaya kata-kata kita memiliki dampak seperti itu, seperti seorang Martin Luther King Jr. yang mampu mengubah satu bangsa. Tetapi juga ada tokoh-tokoh di dalam sejarah dunia yang lewat perkataannya, mereka bukan membangun, tapi mereka menghancurkan sejarah dunia. Seluruh dunia pasti kenal dengan nama Adolf Hitler, seorang pemimpin di Jerman yang dengan kekuatan pidatonya, dengan kekuatan kata-katanya, dia membangun semangat negaranya untuk berjuang dan melakukan apa yang kita tahu sebagai Perang Dunia Kedua itu. Kita melihat bagaimana kata-kata itu begitu kuat mempengaruhi sejarah dunia kita sampai hari ini. Bapak Ibu, masalahnya ketika kita melihat kehidupan hari ini, ada begitu banyak orang yang menyia-nyiakan kata-katanya. Ada begitu banyak orang yang menyalahgunakan kata-katanya. Dan di dalam konteks hidup kita hari ini, kata-kata bukan lagi sifatnya lisan begitu yang keluar dari mulut. Tapi dalam konteks hidup kita hari ini, orang bisa dengan mudahnya membuat identitas baru yang tidak dikenal oleh orang lain di akun-akun media sosial, di akun-akun chat dan sebagainya, dan di sana mereka bebas berkata-kata semaunya, bebas memaki-maki semaunya, bebas menyatakan tidak puasan mereka, kemarahan mereka semaunya, karena mereka pikir nggak ada orang yang tahu siapa saya dengan akun yang baru itu. Maka orang cenderung mengatakan apapun secara tidak bertanggung jawab. Makanya kalau kita baca berita hari ini, ada begitu banyak kasus pencemaran nama baik yang dilakukan lewat akun-akun media sosial. Sebanyak orang yang menyia-nyiakan kata-katanya, banyak orang yang menyalahgunakan kata-katanya. Padahal di masa-masa pandemi ini, ketika banyak orang berhadapan dengan kehilangan penghasilan, ketika banyak orang berhadapan dengan kehilangan pekerjaan, bahkan ada banyak orang juga yang kehilangan anggota keluarga, kehilangan orang-orang terkasih. Betapa orang membutuhkan kata-kata yang menghibur mereka, yang menguatkan mereka. Tetapi secara khusus untuk setiap kita anak-anak Tuhan, kita bukan cuma dipanggil untuk memperkatakan perkataan yang menghibur. Kita bukan cuma dipanggil untuk memperkatakan perkataan yang menyenangkan.
Tapi firman Tuhan yang kita baca mengingatkan kita bahwa kita dipanggil untuk memperkatakan perkataan-perkataan yang membangun. Perkataan-perkataan yang bisa membawa orang untuk mengalami kasih karunia yang dari Tuhan. Perkataan-perkataan yang sanggup membawa orang untuk mengalami relasi yang baru dengan Tuhan, di mana mereka menerima pengharapan akan janji keselamatan yang kekal di dalam Tuhan. Di dalam kondisi kita saat ini, kita perlu benar-benar memikirkan bagaimana agar perkataan kita adalah perkataan yang membangun dan menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita melihat di surat Efesus ini. Surat Efesus yang kita baca, bagian yang kita baca bisa dibilang merupakan bagian aplikasi dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Di pasal-pasal awal, dari pasal 1 sampai pasal 3, Paulus bicara banyak tentang anugerah keselamatan Allah di dalam Kristus Yesus yang dinyatakan juga kepada orang-orang non-Yahudi. Selama ini orang-orang Yahudi berpikir Allah cuma memilih mereka sebagai umat pilihan. Merekalah yang disebut sebagai umat Allah. Merekalah yang menerima janji Allah kepada Abraham itu. Cuma mereka, orang-orang Yahudi. Tetapi Paulus di dalam pasal-pasal sebelumnya, Paulus mengatakan bahwa tidak, anugerah Allah juga Allah nyatakan kepada semua orang-orang non-Yahudi melalui Yesus Kristus. Maka sejak Kristus datang ke dalam dunia, mati disalib dan bangkit dari kematian, setiap orang yang percaya kepada Yesus, mereka pun mendapatkan bagian, menerima bagian di dalam janji keselamatan Allah. Setelah menjelaskan semua itu di 3 pasal pertama, masuk ke pasal 4, Paulus bicara tentang kalau kamu sudah menerima keselamatan di dalam Kristus, lalu apa? Masuk ke pasal 4, Paulus bicara tentang dampak dari keselamatan. Bahwa kita yang sudah menerima keselamatan, kita perlu mengalami perubahan hidup. Kita tidak boleh lagi hidup sama seperti orang yang belum mengenal Tuhan. 3 kali Paulus paling tidak mengulangnya di setiap awal perikop. Pasal 4 ayat 1 sebab itu, pasal 4 ayat 17 sebab itu, dan pasal 5 ayat 1 sebab itu. Sebab kamu sudah diselamatkan, sebab kamu sudah menerima anugerah keselamatan dari Allah. Paulus katakan, hendaklah hidupmu berpadanan dengan panggilan keselamatan itu. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih. Sudah berkali-kali Paulus menekankan, kamu sudah mendapat bagian dalam keselamatan. Bukan sekedar berarti kalau mati masuk surga. Tetapi Paulus mengingatkan hal yang lebih daripada itu. Bahwa selama kamu masih hidup di dunia ini, kamu harus mengalami perubahan hidup. Selama kamu masih hidup di dunia ini, kamu harus meninggalkan kehidupan yang lama. Selama kamu hidup di dunia ini, kamu harus menjadi makin serupa dengan Kristus. Dan secara khusus pagi hari ini, kita akan melihat di dalam hal perkataan. Bagaimana kita harus mengalami perubahan di dalam perkataan kita. Bagaimana kita harus meninggalkan kehidupan lama kita dengan segala perkataannya yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana kita perlu menjadi semakin serupa dengan Kristus juga di dalam hal perkataan kita. Maka kita akan memikirkan hal ini, bagaimana agar kita memiliki perkataan yang membangun. Seperti yang dikatakan di ayat yang ke-29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Hal yang pertama untuk kita lakukan agar kita memiliki perkataan yang membangun. Hal yang pertama adalah kita perlu menyadari bahwa ada perkataan yang sifatnya Paulus katakan kotor. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Kata kotor dalam bahasa aslinya punya makna busuk, seperti buah yang sudah terlalu lama, busuk, tidak bisa dimakan lagi. Busuk kalau dimakan bisa meracuni, bisa merusak kesehatan orang. Atau kata ini juga bisa bermakna cacat, dalam arti seperti batu bahan bangunan yang sudah rusak dan tidak bisa lagi dipakai.
untuk bahan bangunan dalam konteks zaman itu ya. Terus kata kotor punya makna busuk dan cacat, yang memperlihatkan bahwa perkataan-perkataan kotor yang dimaksudkan Paulus bukan sekedar tidak bermanfaat, tetapi juga punya sifat mengganggu bahkan merusak. Apa contohnya perkataan kotor ini, perkataan-perkataan yang busuk dan merusak ini? Beberapa contoh yang bisa kita pikirkan, misalnya ejekan, julukan-julukan yang merendahkan, kalimat-kalimat yang menyindir atau meremehkan orang lain, jokes, candaan-candaan yang berbau-bau pornografi. Setelah kita mungkin sering mendengar setelah orang melakukan itu, mengejek, menyindir, kasih candaan-candaan yang berbau-bau porno begitu ya. Kita mungkin mendengar orang berdalih begitu ya, saya kan cuma bercanda begitu. Orang menutupi semua hal-hal yang Paulus katakan perkataan kotor itu dengan satu kata candaan. Gak usah kaku lah, gak usah terlalu serius lah, kan cuma bercanda. Nah, padahal hal itu pun tetap adalah satu hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita membaca di pasal 5 ayat yang keempat, demikian juga perkataan yang kotor muncul lagi, yang kosong atau yang sembrono. Di dalam bahasa aslinya beberapa kata itu juga punya makna candaan-candaan yang kasar, candaan-candaan yang berbau-bau vulgar. Paulus mengatakan jangan disebutkan karena hal itu tidak pantas. Perkataan yang kotor itu juga bisa berupa kritikan yang tidak bertanggung jawab, kritikan yang ditujukan untuk menyerang, menjatuhkan orang lain. Perkataan-perkataan yang isinya kebohongan, berita-berita bohong, fitnah, atau gosip. Terus kita mungkin bisa memikirkan banyak contoh yang lain. Itu beberapa contoh dari perkataan kotor yang sering kali kita temui dalam kehidupan kita, bahkan bisa jadi tanpa sadar kita pun memperkatakan perkataan-perkataan itu. Ejekan, sindiran, fitnah, gosip, kebohongan, dan sebagainya. Wah, kalau begitu kita perlu mengubah kata-kata kita. Ya, kita perlu mengubah kata-kata kita. Tetapi saudara perhatikan bahwa tugas kita yang pertama bukanlah merubah kata-kata itu. Tapi tugas kita yang pertama adalah kita perlu mengenali dulu pola kita. Kapan kita cenderung mengeluarkan perkataan-perkataan kotor itu? Kapan saya tergoda untuk berbohong? Kapan saya tergoda untuk mengejek orang? Kapan saya tergoda untuk mengeluarkan candaan-candaan yang vulgar? Kapan saya tergoda untuk fitnah atau gosip dan sebagainya? Jadi kita perlu lebih dulu mengenali pola-pola itu. Kapan saya tergoda untuk memperkatakan perkataan kotor? Dan kalau kita memikirkan akan hal ini, kita cenderung mengeluarkan perkataan-perkataan yang Paulus bilang kotor ini ketika kita mau menampilkan diri lebih baik dari orang lain. Ketika kita mau dianggap sebagai orang yang hebat, orang yang asik, orang yang seru, orang yang gaul. Ketika kita mau mendapatkan keuntungan atau melindungi diri dari satu hal buruk. Atau ketika kita mau mengungkapkan kemarahan kita, ketidakpuasan kita, ketidaksetujuan kita tentang sesuatu. Sebab biasanya di dalam situasi-situasi seperti itulah kita tergoda untuk memperkatakan perkataan-perkataan yang kotor ini. Ketika kita mau kelihatan sebagai orang yang lebih baik dari orang lain, saudara, ada beberapa orang yang tanpa sadar mungkin mereka merendahkan orang lain. Mereka hina orang lain. Mereka tunjukkan kejelekan orang lain. Atau mereka membangun kehebatan mereka. Mereka memperkatakan kehebatan mereka. Aku bisa ini, aku bisa itu. Ketika seseorang mau dianggap hebat, ketika seseorang mau dianggap orangnya asik, orangnya seru, orangnya gaul, begitu ya, dia keluarkan jokes-jokes yang vulgar. Ketika kita mau mendapatkan satu keuntungan, ketika kita mau mendapatkan perlindungan dari satu hal buruk, misalkan ketangkep basah melakukan satu kejahatan begitu ya, supaya kita terhindar dari konsekuensinya, kita mengucapkan kebohongan.
Atau ketika kita tidak puas dengan sesuatu, ketika kita marah tentang sesuatu, kita tergoda untuk mengekspresikan kemarahan kita lewat kata-kata umpatan. Tentu adalah hal yang normal untuk kita memiliki perasaan atau keinginan-keinginan itu. Normal kalau kita ingin dilihat baik, normal kalau kita ingin dilihat sebagai orang yang asik, orang yang seru diajak berteman, normal kalau kita ingin melindungi diri. Tentu semua itu hal yang wajar untuk kita miliki. Tetapi kalau kita melanjutkan ke ayat yang ke-30, Sir Paulus mengingatkan kita, keinginan-keinginan itu normal, tetapi jangan sampai hidup kita dipimpin oleh keinginan-keinginan itu. Serapa yang dikatakan di ayat yang ke-30, Paulus berkata, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Mendukakan Roh Kudus di sini berkaitan erat dengan memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, dan ini adalah hal yang kedua. Bagaimana kita bisa memperkatakan perkataan yang membangun? Yang pertama tadi, sadari bahwa ada perkataan yang sifatnya kotor, merusak, meracuni, tidak berguna. Dan hal yang kedua yang perlu kita lakukan adalah kita perlu memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Apa artinya mendukakan Roh Kudus di ayat yang ke-30 ini? Sesingkatnya, mendukakan Roh Kudus berarti kita menolak pekerjaan Roh Kudus di dalam memimpin hidup kita sebagai anak-anak Allah. Di pasal-pasal pertama surat Efesus ini, Paulus menjelaskan bahwa Roh Kudus adalah meterai. Roh Kudus adalah jaminan keselamatan kita. Roh Kudus mendiami setiap orang percaya. Dia menjadi tanda bahwa kita sudah menjadi anak-anak Allah. Setiap orang yang sudah percaya kepada Yesus, setiap orang yang sudah diberikan Roh Kudus di dalam hatinya, kita bukan lagi orang-orang yang dikuasai oleh dosa. Kita bukan lagi orang-orang yang dikuasai oleh kegelapan, yang dikuasai oleh hawa nafsu, tetapi kita adalah orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kita adalah anak-anak Allah. Dengan demikian, kalau kita orang percaya, ada Roh Kudus di dalam hidup kita yang memimpin kita untuk hidup sebagai anak Allah. Tetapi di waktu-waktu tertentu kita di dalam situasi yang tergoda tadi, kita memperkatakan perkataan-perkataan kotor. Setelah itu seperti kita sedang menolak pimpinan Roh Kudus. Aku tidak mau mengikuti pimpinanmu, aku tidak mau mengikuti arahanmu, aku mau melakukan apa yang aku mau. Aku mau melakukan apa yang aku suka. Jadi kita sedang menolak Roh Kudus. Ketika kita memperkatakan perkataan yang kotor, kita sedang menolak Roh Kudus untuk menjadi meterai atas diri kita. Kita sedang menolak pimpinan Roh Kudus untuk memimpin kita hidup sebagai anak-anak Allah. Jadi kita sedang berkata, aku lagi gak mau hidup sebagai anak Tuhan. Aku lagi mau hidup kayak orang lain. Yang seru, yang asik, yang kelihatannya menyenangkan. Aku mau bisa ngomong apa aja. Aku mau bisa melakukan apa aja dengan bebas. Pada waktu-waktu itu, kita sedang menolak pimpinan Roh Kudus. Dan ketika itu terjadi, kita sedang mendukakan Roh Kudus. Hal ini mirip seperti bangsa Israel yang Tuhan sudah pimpin keluar dari Mesir. Tuhan pimpin dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, melewati padang gurun. Setelah beberapa lama di padang gurun, bangsa ini ngomel. Untuk apa kamu pimpin kami keluar dari Mesir? Di padang gurun ini tidak ada air, tidak ada roti, tidak ada daging. Berkali-kali bangsa ini berkata, lebih baik kami balik ke Mesir, mati di Mesir, daripada kami mati di padang gurun ini. Allah sudah mengeluarkan mereka, Allah sudah membebaskan mereka dan menjadikan mereka umatnya. Tetapi dengan entengnya, hanya karena tidak ada air, tidak ada roti, tidak ada daging, mereka berkata, lebih baik hidup kami yang dulu. Nah, ketika kita menolak pimpinan Roh Kudus, ketika kita tergoda untuk memperkatakan perkataan kotor, kita seperti bangsa Israel yang menolak pimpinan Tuhan atas mereka. Kita menolak pimpinan Roh Kudus bahwa kita harus hidup sebagai anak-anak Allah yang kudus, yang menyenangkan Tuhan, yang perkataannya membangun orang lain. Nah, inilah yang dimaksud dengan mendukakan Roh Kudus. Dan kita perlu memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus
termasuk di dalam hal perkataan kita. Maka ketika kita merenungkan hal ini, kita bisa memahami bahwa Paulus melarang perkataan kotor ini keluar dari mulut orang percaya, bukan sekedar karena itu nggak sopan. Paulus melarang perkataan kotor ini keluar dari mulut orang percaya, bukan sekedar karena itu nggak baik, tetapi Paulus melarang perkataan kotor ini keluar dari mulut kita orang percaya, utamanya adalah karena itu menandakan kita sedang menolak pimpinan Allah Roh Kudus atas hidup kita. Terus sefatal itu dampak dari perkataan kotor yang kita ucapkan. Dengan demikian kita perlu benar-benar menyadari bahwa perkataan kotor ini bukan sekedar masalah mulut atau masalah lidah. Perkataan kotor adalah masalah kepada siapa kita mau menundukkan hati kita. Perkataan kotor adalah masalah kepada siapa yang mau kita jadikan pemimpin atas hidup kita. Allah Roh Kuduskah atau keinginan kita? Dan hal ini sama seperti yang Tuhan Yesus katakan di Matius 15 ayat 18. Di Matius 15 ayat 18 Tuhan Yesus berkata, apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Setelah di dalam salah satu tulisannya tentang perkataan, John Piper menulis demikian. Apakah mulutku berfungsi membawa kasih karunia, atau aku hidup dalam ketakutan dan kecemasan tentang diriku? So, dia berkata demikian karena dia sadar bahwa orang yang hidup di dalam ketakutan dan kecemasan tentang dirinya sendiri, dia akan jatuh dalam dua hal. Yang pertama, kemungkinannya adalah ketika orang terlalu takut, terlalu cemas tentang dirinya sendiri, dia akan terlalu banyak bicara yang isinya antara dia merendahkan orang lain atau dia mengangkat dirinya sendiri. Terlalu banyak. Karena dia khawatir bagaimana pandangan orang tentang dirinya, apakah orang akan menyukai dirinya, apakah orang akan suka dengan dirinya. Maka dia melakukan dua itu. Dia merendahkan orang lain atau dia menyanjung dirinya terlalu berlebihan. Kemungkinan pertama seperti itu. Kemungkinan kedua, ketika orang terlalu takut, terlalu cemas tentang dirinya sendiri, apakah orang akan menerima aku? Apakah orang akan suka dengan aku? So, kemungkinan kedua adalah dia tidak berbicara apa-apa. So, tidak ada yang lebih baik antara dua hal itu. Karena keduanya sama-sama melewatkan kesempatan untuk memperkatakan hal-hal yang membangun. Ketika kita terlalu berfokus kepada diri kita sendiri, ketika kita terlalu takut, terlalu cemas tentang diri kita sendiri, sudah pada akhirnya perkataan-perkataan yang keluar atau yang tidak keluar membuat kita melewatkan kesempatan untuk menjadi berkat buat orang lain lewat perkataan kita. So, betapa kita sungguh-sungguh perlu memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga perkataan yang keluar dari mulut kita juga adalah perkataan yang boleh Roh Kudus pakai untuk memberkati orang lain. Bukan sekedar menghibur mereka, bukan sekedar menyenangkan mereka, tetapi boleh memperlihatkan kepada mereka bahwa ada satu pribadi yang berkuasa menjaga hidup mereka, menopang hidup mereka di tengah-tengah situasi kehidupan kita yang serba tidak pasti saat ini. Betapa kita perlu pimpinan Roh Kudus. Dan Amsal 16 ayat 1b. Mari kita buka satu ayat ini. Satu ayat terakhir akan kita buka. Amsal 16 ayat 1 bagian yang B. Amsal 16 ayat 1 bagian B. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Satu ayat ini memperlihatkan kita bahwa Tuhanlah yang berkuasa untuk mengatur lidah. Yakobus di dalam suratnya mengatakan tidak ada yang bisa mengendalikan lidah yang kecil itu.
Tetapi penulis Amsal menyadari hanya Tuhan yang berkuasa mengendalikan lidah. Oleh karena itu, di tengah-tengah situasi kehidupan kita hari ini, di mana orang butuh mendengar kata-kata penguatan, kata-kata pengharapan, kata-kata yang boleh membawa mereka kepada kehidupan yang kekal di dalam Tuhan. Betapa kita membutuhkan pertolongan Allah Roh Kudus untuk menolong kita bisa memperkatakan kata-kata yang baik, yang boleh membangun orang dan boleh membawa mereka mengalami kasih karunia dari Tuhan kita. Oleh karena itu, marilah kita memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Marilah kita memberi diri kita, hati kita, untuk dikuasai oleh Roh Kudus. Sehingga ketika kita tergoda untuk menyanjung diri kita, atau ketika kita tergoda untuk merendahkan orang lain, ketika kita tergoda untuk menyindir orang, atau untuk menghibur orang dengan candaan-candaan yang vulgar, kita boleh diberikan kepekaan bahwa hal itu kotor, hal itu busuk, hal itu tidak berguna. Dan kita mengubah kata-kata kita lewat pimpinan Roh Kudus. Kiranya Tuhan yang menolong kita, supaya di tengah-tengah situasi kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian ini, mulut kita, perkataan kita, baik secara lisan maupun tulisan, boleh membawa banyak orang mengalami sukacita yang kekal, karena mereka bertemu dengan Allah. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Savior God.